bikin bangga, bangga bersarung mangga. Kalau sudah terwujud, buktikan sesuai dengan cita-citanya. Maka biarpun cita-cita Anda belum tercapai, Anda sudah mendapatkan pahalanya. Itulah kelebihannya kalau orang mengarahkan semua harapannya kepada Allah. Cita-cita yang halal, yang diridhoi oleh Allah, titi dengan cara yang benar, dan wujudkan nanti setelah terwujud. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi yang kami cintai, nuhibbukum fillah, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga benar Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada kedengkian di antara kita, tidak ada kebencian di antara kita, tidak ada prasangka buruk di antara kita. Dan semoga Allah kelak mempertemukan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan belajar kita dalam silsilah pesan singkat, petuah singkat yang kami ambil dari para ulama-ulama. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang sebuah harap dan cita-cita. Semua dari kita punya harap dan punya cita-cita. Dan hendaknya semua hamba Allah berharap dan bercita-cita. Dan cita-cita ada dua, mulia dan tidak mulia. Kalau cita-cita itu mulia, maka sungguh di saat kita meniti cita-cita tersebut, kita mendapatkan kemuliaan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cita-cita itu adalah jelek, maka langkah dan upaya kita untuk menggapai cita-cita tersebut adalah maksiat. Baik, anggap cita-citanya sudah benar, merindukan kebaikan, biarpun itu urusan dunia, bisa saja dirubah menjadi urusan akhirat. Tidak semua orang bercita-cita untuk menjadi ulamanya Rasulullah. Ada mungkin orang bercita-cita, saya ingin menjadi seorang dokter, saya ingin bercita-cita menjadi seorang insinyur, saya ingin bercita-cita menjadi seorang pebisnis, saya ingin boleh. Bercita-cita yang sifatnya urusan dunia bukan dilarang karena kita di dunia. Akan tapi yang terpenting bagaimana ruh daripada saat ruh cita-cita. Artinya yang ingin digapai itu masih dalam wilayah sarana dan prasarana. Artinya mau jadi dokter untuk apa? Kalau sudah kaya mau ngapain? Kalau sudah jadi insinyur mau apa? Ini harus dilanjutkan pertanyaan ini. Mungkin ada seorang berkata, saya ingin jadi dokter atau jadi pengusaha biar kaya, biar saya bisa memiliki ini itu. Baik, tidak sampai di situ. Kita menjadi orang kaya atau menjadi insinyur, dokter atau apa saja, harus kita lanjutkan bahwasanya ini harus aku bawa kepada Allah. Maka biar bentuk cita-cita dunia, maka akan menjadi mulia. Maka kami ingatkan kepada siapapun, jangan sampai cita-cita kita hanya di dunia. Dan kalau sudah cita-citanya hanya untuk dunia dan di dunia, subhanallah. Orang bercita-cita menjadi kaya raya, bekerja keras mengumpulkan uang, bisa membangun rumah megah, beli mobil yang mewah. Baru rumah dibeli ternyata dia harus masuk rumah sakit. Berbulan-bulan lagi di rumah sakit, tidak bisa menikmati rumah itu. Kemudian mati. Atau bahkan tidak mati, bisa hidup di rumah yang mewah. Bayangkan. Dulu ingin menjadi orang kaya, mencari rezeki, akhirnya bisa mengumpulkan uang yang banyak, bisa membangun rumah yang megah, mewah. Rumahnya semuanya full AC. Kulkasnya juga besar-besar di rumahnya, tapi kata dokter, untuk sementara Bapak jangan minum air dingin dan jangan tidur di ruangan yang ber-AC. Ayo, mau apa? Padahal dia masih di dunia, ternyata tidak semua dunia bisa ia manfaatkan. Bahkan mungkin banyak hal yang harus dihindari, banyak makanan yang dilarang. Itu dunia. Bukan kita dilarang untuk menjadi orang yang kaya. Sebab contoh orang kaya di surga banyak, Abdurrahman bin Auf. Bahkan ada orang kaya, bahkan ada raja ahli surga. Raja Sulaiman, Raja Daud. Raja Sulaiman, Raja Daud. Jadi bercita-cita boleh
selagi itu bukan sesuatu yang haram. Bahkan sesuatu yang itu mubah pun boleh, tapi mohon setelah itu harus dilanjutkan menjadi cita-cita mulia. Jadi dokter ingin apa aja dokter? Hanya mungkin peluang untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Rendah sekali cita-cita itu. Jadilah dokter dengan cita-cita dan harapan saya ingin mengabdikan diri saya dengan ilmu saya untuk umat Nabi Muhammad. Menolong yang sakit dan seterusnya. Allah. Maka sepanjang dia menuntut ilmu tersebut, maka dia mendapatkan pahala berbeda dengan sebelahnya. Yang satu lagi berambisi untuk mendapatkan uang, sehingga biayanya besar, biayanya mahal, hanya untuk mendapatkan kekayaan. Maka di saat dia menjadi seorang dokter, malah kesempatan untuk mencegah orang-orang lemah. Orang yang memerlukan, orang-orang yang sakit, keinginannya hanya ingin sembuh, dia akan bayar berapa saja, yang penting anaknya sembuh dan tidak merintih lagi. Lihat. Jadi cita-cita ini kalau tidak disambungkan dengan Allah akan menjadi sebuah kezaliman. Yang bercita-cita kaya tanpa dibarengi dengan kerinduan untuk mengabdi kepada Allah, maka dia akan mencari kekayaan dengan bermacam-macam cara. Bahkan mungkin dia akan memakan adiknya sendiri, harta adiknya sendiri, mengambil harta saudaranya, berebut waris dan seterusnya. Maka hati-hati. Boleh Anda menjadi orang kaya, kalau perlu menjadi orang paling kaya di dunia. Tapi hati Anda dengan Allah, kekayaan Anda pun untuk Allah. Al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Nah, ini cita-cita itu adalah harap. Kemudian, di saat harapan kita ini ternyata belum terpenuhi, jangan katakan kalau kita nggak dapat apa-apa. Sebab kalau Anda cita-cita mulia, maka biarpun cita-cita Anda belum tercapai, Anda sudah mendapatkan pahalanya. Itu loh kelebihannya kalau orang mengarahkan semua harapannya kepada Allah. Dia ingin menjadi seorang dokter dan harapannya, aku ingin menolong orang-orang kecil, aku ingin menolong orang. Saya ingin jadi dokter ya Allah, saya ingin bisa mengobati orang. Karena kemarin saya melihat ada orang sakit, nggak ada yang ngobati, saya ingin ngobati. Cita-cita yang mulia. Biarpun dia tidak sempat jadi seorang dokter, maka dia sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Cita-citanya yang benar. Maka dari itu, bercita-citalah yang baik. Kemudian jika ternyata harapan dan cita-cita Anda belum tercapai, jangan prasangka buruk kepada Allah. Allah akan berikan sesuatu yang terbaik. Kadang menurut kita baik, ternyata tidak baik. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Barangkali kita tidak senang dengan sesuatu, ternyata itu lebih baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin kita senang dengan sesuatu, ternyata itu jelek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu itu semuanya. Maka setelah Anda menggantungkan cita-cita setinggi langit, setelah itu jangan atur Tuhan, jangan atur Allah. Titi cita-cita dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kalau ternyata ujungnya Anda tidak sampai kepada cita-cita tersebut, berarti itu adalah bukan terbaik untuk Anda. Allah akan beri yang terbaik, husnudzan kepada Allah. Maka apapun yang Allah berikan kepada Anda akan menjadikan Anda mulia dan baik. Kenapa? Anda orang yang selalu bercita-cita baik. Rencananya adalah ingin dia membantu orang dengan ilmu kesehatannya. Dia ingin menjadi dokter misalnya, lalu ingin banyak membantu orang. Ternyata oleh Allah tidak jadikan dokter. Tapi cita-citanya terwujud. Kenapa? Tiba-tiba dia menjadi orang kaya tanpa harus menjadi seorang dokter. Bisa bikin rumah sakit gratis lagi. Akan bisa jadi begitu. Allah akan beri jalan asalkan cita-cita benar mulia. Akan tapi semua cita-cita yang tidak kita arahkan kepada Allah, maka banyak kejahatan yang akan didapat. Kenapa? Meniti cita-citanya adalah dengan cara yang Allah murkai. Dia akan melakukan keharaman. Kemudian apa? Di saat cita-cita terpenuhi, maka dia karena bukan untuk Allah, maka dia akan menjadikan cita-cita tersebut bukan sesuatu yang Allah ridhai, maka bencana besar. Maka dua hal, cita-cita yang halal, yang diridhai oleh Allah, titi dengan cara yang benar, dan wujudkan nanti setelah terwujud. Kalau seandainya belum terwujud, maka ketahuilah, kalau sudah terwujud, buktikan sesuai dengan cita-citanya. Dan kalau tidak terwujud, maka husnudzon kepada Allah. Itu mungkin tidak baik untuk kita. Allah akan mengganti yang terbaik. Allah Maha Tahu dan kita tidak tahu. Allah Maha Tahu, kita tidak tahu, dan Allah Maha Tahu yang terbaik untuk kita, dan kita hanya menduga-duga. Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngatur kita, serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.